perbuatan kita. Ini berlaku untuk itu. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, kembali lagi kita melihat ke Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Yesus mengingatkan kepada murid-murid dan orang Israel bahwa mengikut Tuhan itu tidak hanya cukup berteriak Hosiana. Di ayat sebelumnya kita melihat berteriak Hosiana, Yesus diadu-adukan ayat 11, pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Yesus mereka adu-adukan Hosiana. Seruang datangnya ada penyelamat, seruang datangnya pelindung, seruang datangnya keselamatan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perilaku mereka bertentangan dengan pujian Hosiana, terpujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malah yang terjadi bertentangan di ayat selanjutnya tadi yang terjadi adalah bertentangan. Mereka menipu, mereka mencari keuntungan sendiri, bahkan mereka memeras. Itu sebabnya sampai Yesus melakukan apa? Mencungkir balik meja-meja di bait tamu, karena mereka menyalahgunakan pelayanan yang untuk kemuliaan Tuhan, tapi mereka gunakan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai ini terjadi bagi kita. Kelihatannya gereja megah, kelihatannya gereja berwibawa. Saya melihat gereja kita kalau di Batam ini jauh lebih megah dari Bandung itu ya. Orang di Bandung banyaknya bangunan-bangunannya yang hampir tersembunyi, jangan sampai terlihat begitu. Tapi di Batam ini lumayan megah gereja. Tapi Yesus mau katakan itu tidak salah gereja megah. Boleh kalau Tuhan memberikan berkat. Tapi jangan sampai kalah, tidak ada buah, tidak ada dampak, tidak ada manfaatnya. Amin. Bayangin gereja kita megah, tapi banyak orang kelaparan di sekitarnya. Pernah nggak berpikir itu Bapak Ibu Saudara? Pernah nggak kita merenungkan itu? Gereja kita besar, tapi masih banyak orang yang kesulitan makan setiap hari. Yesus menghendaki kita berbuat. Yang kedua, hidup kita harusnya menjadi berkat baik di gereja, di rumah ataupun di tempat kerja. Amin. Jangan sekarang kita menjadi orang Kristen itu hanya memikirkan diri sendiri. Masih banyak nggak Bapak Ibu? Kalau ikut pengumuman langsung mikirnya kalau ada makan-makan ingat siapa? Anakku, suamiku, betul nggak? Masih begitu nggak di sini? Di tempat kami masih begitu. Di sini nggak ya? Di sini nggak lagi? Nggak lagi? Tak ada lagi ya? Amin. Oh, ini berarti tahun depan akan tersiar gitu. STM Kasih Raya udah bisa memberikan makan para janda, yatim piatu. Ya, kalau di Nias Bapak Ibu Saudara udah ada satu kotak, tapi tidak ada dua kotak dibawa ke rumah, bisa marah, bisa hancur acara ritual itu. Ada nggak kita di sini? Kayak rugi kali kalau dia nggak dapat jatah. Tapi hari ini firman Tuhan katakan bukan itu kehidupan kita, bukan itu tujuan kita. Tetapi tujuan kita pada hari ini kita diperlengkapi untuk nanti kita menjadi berkat. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi nggak ada lagi yang sungut-sungut, nggak ada lagi sakit hati hanya karena nggak dapat nasi kotak, nggak dapat kue kotak dan sebagainya. Amin. Kalau masih itu yang terjadi, kita sama dengan gambaran pohon ara yang Yesus kutukan. Orang-orang yang di umat Israel yang hanya mencari keuntungan sendiri. Jadi Bapak Ibu dimanapun kita berada, kita ikut ke gereja bukan apa yang saya dapat keuntungan materi, tetapi apa yang saya diperlengkapi oleh firman Tuhan dan apa yang saya lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Berani kita katakan itu Bapak Ibu Saudara. Amin. Kalau kita punya mental ini, maka ketika di pekerjaan nggak pusing lagi si owner dan pemimpin perusahaan. Kita akan berbuat lebih baik dan lebih baik. Amin. Amin enggak? Tapi sampai sekarang masih sulit. Saya dengar keluhan suami saya. Udah digaji pun oleh perusahaan di situ gitu ya bekerja. Tapi masih bekerjanya suka-suka. Masih ada nggak di sini Bapak Ibu? Masih ada nggak? Dia nggak mikir ya rugi bukan saya perusahaan ini.
contoh kecil gitu ya. Kalau kita buang sampah di sini, di sana gitu, atau di tempat kerjaan kita nggak rugi, betul nggak? Benar nggak? Dan udah biasa begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi kita pernah berpikir untuk dampak panjangnya? Pernah nggak? Pernah nggak? Coba lihat sekitar kita. Lingkungan kita, lingkungan perumahan kami penuh dengan sampah. Pagi dan sore kalau saya nyapu itu sampah-sampah makanan plastik itu terbang-terbang. Saya masih belum bisa melakukan untuk punya bank sampah, tapi hari itu pernah aku pikir itu sama suami. Cuman lingkungannya tempatnya nggak ada. Tapi minimal sekitar itu sekarang kalau kami punya komunitas ada ekumene dan family community udah mulai saya bagikan. Paling tidak sampah kita buang pada tempatnya. Setuju? Coba kalau setiap orang Kristen begitu dimanapun Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ada orang Kristen misalnya, ini contoh aja dekat ya di Semoy, ada berapa persen kira-kira orang kita Bapak? Berapa persen? 30%. Bayangin kalau 30% berikan contoh. Satu orang berikan contoh satu orang lain, udah jadi 60%. Betul gak? Tambah lagi satu orang, bukankah jadi bersih lingkungan kita? Setuju gak Bapak Ibu? Amin. Itu caranya menjadi berkat. Kita terus ngomong. Saya katakan sama suami gak apa-apa, kita terus aja. Setelah itu masih ada sampah yang berproduksi di mana-mana masih, tapi terus berproses kita mengajar. Ini adalah salah satu bagian kita menjadi orang yang tidak membawa sampah di mana-mana, tetapi menjadi berkat dan contoh di mana-mana. Amin. Tapi kalau saya hitungnya adalah keuntungan, contohnya buat bank sampah, untung nggak saya? Enggak. Ada nggak keuntungan tuh saya? Enggak ada Bapak Ibu Saudara. Saya kumpulin botol aqua, gelas aqua itu ada nggak untungnya untuk kita Bang? Enggak ada. Enggak ada Bapak Ibu Saudara. Tapi itu adalah kita menjadi berkat untuk lingkungan hidup menjadi bagus untuk generasi kita ke depan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi berkat juga untuk pemulung meskipun sedikit. Dibanding dengan waktu untuk pungut sampah itu, kalau kami setelah selesai ibadah untuk bersih-bersih itu minimal setengah jam, 1 jam, nggak sebanyak. Kalau itu cara pikir kita, maka kita masih terlalu jauh dari yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mulai dari step itu Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan mau kita menjadi berkat. Kalau maka kita berpikir untuk menjadi berkat, bukan lagi selalu apa-apa, untungnya dikit kali pun, tapi ingat kebermanfaatannya untuk ke depan. Jadi kehadiran kita Bapak Ibu Saudara bukan untuk keuntungan saja, tetapi kehadiran kita di dunia ini adalah kebermanfaatan. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya kenapa saya pusing-pusing oleh suami pada saat ini. Minimal lingkungannya ada komunitas kami persekutuan doa ekumene. Tujuan kami enggak lain apa Bapak Ibu Saudara, paling tidak melalui ini mudah-mudahan sedikit demi sedikit punya karakter yang Tuhan tahu, sehingga ketika bekerja bukan menjadi pembuat masalah, atau yang tadinya menjadi pembuat masalah ia akan sadar dan ingat supaya mengurangi dan bisa menjadi berkat. Lebih kecil lagi kami ada family community yang lebih lagi kekeluargaan. Dari ekumene kami kecilkan ke family community yang setiap minggu, supaya Bapak Ibu Saudara, apa yang suami saya punya, talenta yang Tuhan berikan, skill untuk dipakai di perusahaan dibagi. Saya mempersiapkan dalam bentuk karakter kerohanian, bagaimana kita memikirkan, bagaimana kita menghadapi dan juga melihat dan memaknai apa yang Tuhan berikan dari sisi rohani. Ada untungnya Bapak Ibu Saudara, ada untungnya. Setiap kali kami ibadah saya tanya sama suami, what you feel today? I'm tired, but I'm so happy. Apa yang kamu rasakan hari ini? Suami itu katanya, saya capek, tapi saya
saya merasa bahagia karena ada kebermanfaatan yang kita lakukan. Amin Bapak Ibu, kita mau lakukan bagian kita. Kalau kami persekutuan itu semua kami persiapkan sendiri. Menyapu, siapkan lampu, lap. Kadang-kadang saya masak, kalau saya siapkan sendiri. Dan kalau saya hanya pikir keuntungan saya, Bapak Ibu Saudara, saya yang pikirnya dua aja udah enak. Saya istrinya Benson Siagian. Saya sambil mengajar aja sebagai dosen, nggak perlu capek-capek. Bapak Ibu Saudara, maka kalau itu sama dengan orang Israel, Tuhan katakan di ke besok nggak usah lagi ada kau di sini. Mau nggak Bapak Ibu dikatakan begitu? Mau? Tidak mau? Jadilah orang murid Kristus yang berbuah dan menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sekali lagi Tuhan menghendaki agar kita berbuah setiap hari. Amin. Jangan hanya musim Natal. Ya, pohon ara belum musimnya, tapi Tuhan mau kalau ada daun ya, kalau kamu masih hidup ya berbuah. Amin. Kalau kita masih hidup jangan tunggu nantilah enggak sekarang. Karena kalau tidak Tuhan katakan daripada kau tunda-tunda nanti besok kau nggak ada lagi. Jangan sampai begitu Bapak Ibu Saudara. Tetapi firman Tuhan berbicara kepada kita. Dia ingin kita berbuah setiap hari. Amin. Amin. Apa buah yang Tuhan kehendaki? Apa buah itu yang terlihat dalam hidup? Saya baca dari Galatia 5:22 sampai 23. Seorang pengikut Kristus yang sejati, mereka adalah menghasilkan buah roh di dalam hidup mereka. Apa aja itu Bapak Ibu Saudara? Dari luar kepala. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan amin. Kita pulang dari tempat ini Bapak Ibu Saudara, biarlah suami kita melihat kita, istriku udah ada perubahan, nggak dikit-dikit ngomel, nggak dikit-dikit marah, nggak dikit-dikit cerewet kali, sudah ada penguasaan diri. Amin. Ketika pulang dari tempat ini juga istri melihat suaminya udah berubah, nggak dikit-dikit asap rokok ada masalah, asap rokok ada masalah begini, ada masalah ini. Amin. Lumayan kan kita bisa peruntukkan untuk kebutuhan keluarga dan untuk kebaikan sesama. Amin Bapak Ibu. Jadi pada saat ini mari kita mengimani dan menghayati bahwa Natal kita bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, tetapi ada yang kita dapat melengkapi firman Tuhan dan ada yang kita lakukan menghasilkan buah melalui kehidupan yang mempermuliakan Tuhan dan harus diperjuangkan. Amin. Harus diperjuangkan. Kita masih kalah hari ini nggak apa-apa, ulang lagi besok. Oh masih terganjal nggak apa-apa, ulang lagi besok. Perjuangkan tanpa lelah. Dan satu kunci, kalau kita melakukannya bersama Tuhan, Ia pasti menolong kita untuk menghasilkan buah dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang berbicara kepada kami pada saat ini melalui pohon ara yang Tuhan tujukan kepada murid-murid dan umat Israel yang semestinya ia berdaun dan menghasilkan buah, tetapi pada saat itu tidak menghasilkan buah apapun. Ini menggambarkan kehidupan umat Israel yang kelihatannya rajin, yang kelihatannya umat Allah yang datang beribadah kepada Allah, yang kelihatannya membawa persembahan, tetapi itu tidak sepenuhnya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mohon Tuhan berkati kami pada saat ini supaya kami tidak meneruskan kegagalan yang sama, tapi kami mau hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau, karena kehadiran-Mu Yesus Kristus yang datang ke dunia ini memberikan contoh dan teladan langsung bagi kami. Tolong kami Tuhan agar kami mampu melakukannya. Jadikanlah kami sebagai orang percaya yang berbuah dalam segala perkataan dan perbuatan kami sehari-hari. Jadikanlah kami menjadi umat-Mu yang menjadi berkat dimanapun kami berada, dan kami
kami bisa memulai dari hal-hal kecil yang kami punya. Terpujilah Engkau Tuhan yang sudah berfirman kepada kami, dan berkatilah semua kami dan hamba-Mu agar kami siap melakukan firman. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih untuk hamba Tuhan yang sudah memberikan kita untuk meneburkan firman Tuhan untuk kita. Semoga kita semua tidak hanya pendengar saja, tapi ikutlah kita untuk pelaku firman-Nya. Amin. Mari kita siap buku Eden nomor 720 ayat sada. Dibata Jehovah manami para sirohan ng mga bangsa ibang mga kijang. Kung puji-pujian pemelatiin pasal kami kehidupan alih Tuhan dibata isial asih dengan bahasa Jehovah. Na mga ramuti kami sudah kami alih Tuhan di tahun 2001, di tahun 2020 hitungan Tuhan jalan di 14 Tuhan kami di tahun 2024 di bagasan kelas nerohan. Ala di kelas nerohan kami alih Tuhan. Di patu pahami di Ngananon satu papungan nami STM Kasih Raya yang di perumahan Asterkayon pesta bona tahun nami ala kelas nirohan nami di pasu-pasu di Tuhan di permuluan nami segala hari di pada Jehovah menau pasal kami hamulia teon nami marhite ibadah nami marhite ede pujian marhite tangnya nang marite hatam nang terberita di tengah-tengah nami pasu-pasu kami ada Tuhan bukai rohana pikiran nami asa terjalo kami hatami semenedoknya kami ada Tuhan unang maniang tama holan dan talides yang dua alai marperhui main ada Tuhan di bagasan permuluan nami di bagasan keluarga nami di bagasan STM nami di bagasan kehidupan nami sigala hari kami doan sahutan nami ada Tuhan pribadi lepas pribadi lama saling marsi nolongan nang naposong patita oineke Laila Burmarpawa hatam dia palahami ditikyo na Tuhan tapi suwi pergugui persahalai naposong baik mana kosong dari perhentian kata ma masuk jolma na membagi berita sian Jehovah nang keluarga na dari Tuhan amang siagian na baik ma gabi penopang baik ma gabi pendamping di pelayanan ni nami asa marhite keluarga terlalu marhite kita oleh Laila Burmarpaun dalam gudang ma jolma nata pasu-pasu dalam gudang ma jolma na lamar
pekerjaan, usaha keluarga, dan juga pelayanan dan karya yang Tuhan percayakan bagi kami. Sehingga saat ini kami telah membawa persembahan ke hadapan-Mu. Kami mohon terimalah berkat ini supaya menjadi berkat dan berguna di dalam pelayanan-Mu melalui pelayanan dan melalui kegiatan di STM kami. Dan berkatilah setiap kami yang telah membawa persembahan ini ke hadapan-Mu. Berkatilah apa yang ada pada kami ya Tuhan, supaya itu juga memberkati kami dan juga cukup bagi kebutuhan keluarga dan juga untuk pelayanan dan juga untuk kasih bagi orang-orang di sekitar kami. Inilah semua doa kami Tuhan, penyembahan kami kembalikan kepadamu untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Ia telah berfirman kepada kita, jadilah orang percaya yang berbuah, yang menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan percayalah Tuhan akan memampukan dan memberkati kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Putranya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus. Berkatnya tercurah sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, dipersilakan dulu dan doa dulu.